Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sardi Duryatmo, peserta sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 dari Universitas Pakuan. Saya menempuh pendidikan strata 3 atau doktor di Departemen Komunikasi Pembangunan Pertanian Institut Pertanian Bogor tahun 2019, kemudian jenjang S2 atau magister di departemen yang sama dan perguruan tinggi yang sama, Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB tahun 2012, dan strata 1 Ilmu Jurnalistik di SIP Jakarta 1997. Saya juga memperoleh sertifikasi penulis non-fiksi pada tahun 2023 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sekaligus juga mendapat beberapa beasiswa antara lain dari Lembaga Pers Dr. Sutomo Jakarta untuk belajar investigative reporting. Saat ini saya mengampu mata kuliah penulisan feature di program studi ilmu komunikasi Universitas Pakuan. Berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu, yakni penulisan feature, saya juga meraih beberapa penghargaan seperti penulis feature terbaik pada ajang Journalistic Award tahun 2009, sekaligus Best of the Best pada ajang yang sama, penulis feature terbaik di Kementerian Pertanian pada tahun 2012 dan Wilmar Award. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai berikut. Di bagian ini saya akan menyampaikan dengan 3 konsep, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Kegiatan perkuliahan harus memenuhi komponen ketiganya itu atau DIA, delivery atau penyampaian materi pembelajaran, membahas apa yang akan disampaikan kepada mahasiswa, kemudian interaction atau berupa forum diskusi, tujuannya untuk membangun interaksi dan komunikasi dengan mahasiswa selama perkuliahan. Assessment untuk mengukur keberhasilan pembelajaran atau penilaian pencapaian mahasiswa secara objektif berupa tugas dan kuis. Deskripsi mata kuliah penulisan feature dengan kode mata kuliah 441 MKB 6661. Jadi mata kuliah penulisan feature akan menjelaskan seluk-beluk teknik penulisan feature secara teoritis dan praktis atau praktikum untuk media massa cetak, daring, dan televisi. Tujuannya untuk membekali mahasiswa belajar akan hakikat feature dan kekhasannya, jenis-jenis feature di media massa, sekaligus juga membekali lulusan ilmu komunikasi Universitas Pakuan kemampuan menulis feature untuk media massa cetak, daring, dan televisi. Yang pertama delivery, jadi materi-materi yang diberikan kepada mahasiswa, basisnya adalah capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi ilmu komunikasi Universitas Pakuan. Kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPL pada penulisan feature adalah yang pertama, menguasai dasar-dasar pengetahuan untuk berkreasi di bidang ilmu komunikasi atau P3. Kemudian yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur pada KU yang kedua, serta mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis informasi dan data atau KU 5. Sementara CPMK mata kuliah penulisan feature yang pertama adalah mahasiswa mampu membedakan penulisan feature dan berita lempang. Yang kedua, mahasiswa menjelaskan karakteristik dan sifat feature. Yang ketiga, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang proses produksi feature. Dan yang keempat, mahasiswa mampu melakukan penulisan feature untuk media cetak, media daring, dan media elektronik. Nah, dari CPMK tadi kami turunkan menjadi sub CPMK, yakni yang pertama, mahasiswa mampu mengenali hakikat feature dan kekhasannya. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami anatomi feature, penulisan judul, jenis-jenis lead atau teras, kemudian jenis-jenis feature, body, kemudian penutup pada penulisan feature. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami perkembangan feature dalam bentuk jurnalisme sastrawi dan jurnalisme naratif. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mewawancari narasumber feature, mengolah, dan kemudian mengedit hasil wawancara menjadi feature yang menawan. Jadi praktik. Yang pertama, sub CPMK 1, mahasiswa mampu mengenali hakikat feature dan kekhasannya. Ini diturunkan dalam 4 pertemuan untuk membahas sub CPMK yang pertama.
Jadi pertemuan pertama akan membahas definisi dan kekhasan feature, yang kedua membahas perbedaan feature dengan berita lempang, dan yang ketiga karakteristik feature dan unsur-unsur penting dalam feature. Sementara pada sub CPMK 2, mahasiswa mampu memahami anatomi feature, penulisan judul, jenis-jenis lead, body feature, serta jenis-jenis feature. Itu ada anatomi feature, judul, lead dan judul, kemudian lead feature yang pertama. Di pertemuan berikutnya membahas body, transisi dan penutup feature. Di pertemuan yang ketujuh jenis feature. Nah, pada pertemuan ke-8 kami menyelenggarakan ujian tengah semester. Sementara di sub CPMK yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami perkembangan feature dalam bentuk jurnalisme sastrawi dan jurnalisme naratif. Di bagian ini juga dibahas minat insani atau human interest, mengenal jurnalisme sastrawi dan jurnalisme naratif yang mengesankan. Di sub CPMK yang 4, mahasiswa mampu mewawancari narasumber feature, melakukan pengamatan lapang, dan mengolah hasil liputan menjadi produk feature yang menawan. Tema bahasan pada pertemuan yang ke-12, topik dan sumber penulisan feature. Yang ke-13, teknik penulisan feature. Yang ke-14, praktek liputan feature di lokasi terpilih yang ditentukan bersama. Yang ke-15, praktek menulis feature dan review tulisan. Dan yang ke-16, ujian akhir semester. Buku-buku panduan yang kami gunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama ada jurnalisme kontemporer, kemudian menulis feature, komunikasi naratif, jurnalistik Indonesia, menulis untuk dibaca, kolom dan feature, serta jurnalisme di luar algoritma. Jadi buku-buku ini kami gunakan untuk delivery penyampaian materi kepada mahasiswa semuanya. Yang kedua, bagian interaction. Jadi basisnya pada bagian ini adalah mengedepankan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan cara menggali empirik mahasiswa, menjembatani dengan konsep-konsep terminologi keilmuan yang terkait. Jadi ada interaksi antara saya sebagai pengampu dan para mahasiswa. Dan yang ketiga berupa assessment untuk mengukur. Jadi pada diskusi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, tadi perwujudan dari sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu mengenali hakikat dan feature dan kekhasannya. Asesmennya berupa tugas kelompok untuk menganalisis produk jurnalistik antara feature dan berita lempang. Jadi mereka harus sudah paham, oh ini berita lempang atau feature. Sementara pada pertemuan yang ke-5, 6, 7, itu bagian dari sub CPMK yang kedua, mahasiswa harus mampu memahami anatomi feature, penulisan judul, jenis-jenis lead atau teras, dan jenis-jenis feature. Nah, tugas mahasiswa pada ini untuk asesmen adalah tugas individu untuk mengidentifikasi jenis-jenis feature di media massa cetak. Kemudian yang kedua, tugas individu juga untuk menganalisis unsur penting dalam feature dan tugas kelompok mengidentifikasi anatomi feature yang terbit di media. Bobot asesmen yang ini adalah 5%. Di pertemuan ke-8 kami menyelenggarakan UTS dan di pertemuan 9, 10, 11 itu mengacu pada sub CPMK yang ketiga, yakni mahasiswa harus mampu memahami perkembangan feature dalam bentuk jurnalisme sastrawi dan jurnalisme naratif. Jadi pada bagian ini tadi tugas individu menulis laporan pandangan mata atau hasil observasi yang bersifat deskriptif. Mahasiswa sudah turun lapang bersama di suatu lokasi yang sudah ditentukan oleh pengampu, oleh saya, dan kemudian diberi tugas untuk menuliskan laporan pandangan mata setelah turun lapang, bobotnya 5%. Di sub CPMK yang keempat, di pertemuan 12, 13, 14, dan 15, diharapkan mahasiswa mampu mewawancari narasumber feature, kemudian mengolah dan mengedit hasil liputan menjadi produk feature yang menarik. Asesmen untuk di bagian ini, tugas individu praktek liputan di lokasi terpilih, kami menetapkan di desa mana tadi akan didatangi untuk asesmen, kemudian tugas individu menulis hasil liputan menjadi feature. Bobot masing-masing 5% dari setiap tugas. Sementara di pertemuan yang ke-16,
kami menyelenggarakan ujian akhir semester penulisan feature tadi dengan praktek yang dipresentasikan oleh setiap mahasiswa. Bobotnya 40%. Demikian pemaparan yang disampaikan. Berikut adalah video pengajaran saya yang diambil dari pertemuan ke-10, yaitu jurnalisme sastrawi pada mata kuliah penulisan feature. Semoga berkenan dan saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, ya. Kita akan diskusi kembali hari ini di pertemuan yang ke-10 untuk sub CPMK yang ketiga. Jadi pada sub CPMK yang ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah, setelah diskusi hari ini, saya mengharapkan mahasiswa mampu memahami perkembangan feature dalam bentuk jurnalisme sastrawi atau jurnalisme naratif. Dan di pertemuan pagi hari ini, kita akan fokus pada jurnalisme sastrawi. Nah, apa yang disebut dengan jurnalisme sastrawi, kita harus membahas frasa tadi. Yang pertama jurnalistik, teman-teman pasti paham karena dari semester 1 sudah banyak memperoleh pengetahuan tentang jurnalistik. Ya, prinsipnya yang disebut sebagai jurnalistik adalah kegiatan mengumpulkan, kemudian mengolah, menyusun, menyunting, memuat, dan menyebarluaskan informasi yang diperoleh tadi melalui media massa. Apapun jenisnya, media massa cetak, elektronik, atau media daring. Sementara kalau kita bicara sastra, berarti di situ ada ruang imajinatif. Segala jenis karangan yang berisi dunia khayalan, yang tidak bisa dihubungkan dengan kenyataan. Meskipun ada karya sastra tertentu yang basisnya adalah kenyataan, tapi kemudian ada unsur imajinasi di dalamnya. Itu kalau kita lihat kata per kata ya, jurnalistik sastrawi. Nah, batasannya yang disebut sebagai jurnalistik sastrawi adalah produk jurnalistik yang teknik gaya penulisannya menggunakan cara yang biasa dipakai dalam karya sastra. Itu yang membedakan. Karya sastra apa? Cerpen, novel misalnya. Karya jurnalistik lebih menarik dibaca dan menyentuh emosi karena menggunakan cara seperti halnya pesan di karya sastra tadi. Karena ada karya sastra tadi, maka sebetulnya tidak pernah meninggalkan roh jurnalistik. Jadi roh jurnalistik tadi ya sesuatu yang faktual, yang kejadian di lapangan. Kesempatan untuk berimajinasi itu terlarang sama sekali kalau di produk jurnalistik. Keduanya, maksudnya sastra tadi dan jurnalistik, perpaduan yang sinergis. Kenapa? Karena penulis harus punya kemampuan bili skill. B itu 2, skill kemampuan. Jadi harus punya 2 kemampuan yang berbeda gitu kalau mau menghadirkan produk jurnalistik sastrawi. Dia harus paham, terbiasa menulis produk jurnalistik itu seperti apa dan penyampaiannya harus seperti apa. Saya berikan contoh. Ini liputan saya, 5 hari 5 pulau di Pulau Derawan, Kalimantan Timur. Langit muram, gerimis jatuh perlahan ketika kapal motor tiba di dermaga Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur pada pukul 10.19. Bus baru saja menempuh perjalanan 2 jam dengan kapal motor dari Sungai Segah, Kabupaten Berau, kecepatan rata-rata 25 knot. Kapal yang dikemudikan Imadi Sudarsa itu bermesin ganda masing-masing 140 PK. Kalau mahasiswa perhatikan, alinea pertama, kedua, dan seterusnya, ketiga, ini bukan hasil wawancara. Teman-teman diminta ketika liputan di lapangan, kalau mau menulis jurnalistik sastrawi, berarti juga harus menggunakan semua panca indera. Mata teman-teman harus bekerja begitu bahkan sebelum tiba di lokasi. Telinga teman-teman harus bekerja, perasa, kulit, dan seterusnya. Ini sekadar contoh. Ini bukan hasil wawancara, tapi hasil observasi yang mendalam. Kalau itu tidak dilakukan, teman-teman akan sulit menghasilkan produk jurnalisme sastrawi gitu. Jadi kalau ada deskripsi semacam ini, pembaca teman-teman itu seperti hadir di lokasi.
oh sedang hujan, oh langitnya mendung dan seterusnya, paham gitu. Nah, oleh karena itu, kalau teman-teman mau fokus di jurnalistik sastrawi, berarti harus terbiasa, kalau saya mengistilahkan, memotret dengan kata-kata. Jadi kalau ada ungkapan satu foto 1000 kata, maka ini kalau di jurnalistik sastrawi, memotret dengan kata-kata. Teman-teman harus bisa mendeskripsikan suasana, keadaan, dan seterusnya di sana. Gitu. Nah, meskipun tadi ada karya sastra, jangan terjebak pada kata sastrawi, oh berarti harus puitis Pak, oh berarti harus mendayu-dayu. Tidak, jadi yang disebut jurnalistik sastrawi itu tidak selamanya harus menggunakan kata-kata yang puitis gitu. Jadi karya-karya jurnalistik sastrawi yang misalnya Hiroshima, yang diterbitkan sangat panjang 30.000 kata itu juga tidak seperti halnya laporan di media massa biasa gitu. Jadi bukan harus mendayu-dayu gitu. Nah, jurnalisme ini menyucikan fakta. Jadi kalaupun menggunakan istilah sastra, tetap rohnya adalah jurnalisme yang tidak mengizinkan adanya imajinasi penulis di produk yang dihasilkan. Jadi detail harus fakta. Nama orang juga sebenarnya fakta. Tempat memang nyata. Kejadiannya benar-benar yang peristiwa terjadi. Itu menurut Robert Fair, The New York, salah satu media yang mengawali jurnalisme sastrawi di dunia, The New Yorker. Nah, dengan demikian, maka ruang imajinasi pada jurnalisme sastrawi tetap dilarang. Baik, sebelum dilanjutkan melangkah lebih jauh sampai di bagian ini, mahasiswa paham? Ada yang bertanya? Ya, Saya, Pak. Ya, Rindu, dipersilakan. Untuk jurnalisme sastrawi ini bedanya sama karya sastra apa ya Pak? Baik, ya Rindu terima kasih. Tadi udah di-setir di awal sebetulnya, bahwa ini jurnalisme sastrawi ada embel-embel sastra, tapi jangan terjebak dengan misalnya tadi imajinatif. Jadi apa yang membedakan produk jurnalisme sastrawi dengan karya sastra? Sebut misalnya novel atau cerpen, ya Rin, yang populer ya. Jadi kalau yang menjadi persamaan berarti biasanya tulisannya relatif panjang ya. Kalau ini bicara novel ya, kalau cerpen ya tidak begitu panjang gitu ya. Tulisannya kreatif, ada deskriptif, itu persamaan-persamaannya yang antara jurnalisme sastrawi dengan karya sastra. Nah, apa yang kemudian membedakan? Yang membedakan adalah pada jurnalistik sastrawi itu menggunakan unsur-unsur yang faktual, didasarkan pada fakta. Jadi khayalan itu sama sekali terlarang, tidak boleh masuk pada produk jurnalistik. Jadi tidak boleh melukiskan peristiwa sesuatu yang tidak terjadi. Oh, kalau diberi begini, khayalan lebih bagus nih, itu tidak boleh. Tapi kalau itu karya sastra, dimungkinkan gitu. Tidak melakukan rekayasa, biasanya meminjam mulut narasumber, dan kalau cerpen novel, karya fiksi, rekaan sastra. Jadi boleh dalam tanda kutip berbuat sesuka hati, meskipun nanti akan ada catatan ya, misalnya anakronisme itu jelas dilarang juga, tidak boleh gitu. Jadi anakronisme sesuatu yang belum ada pada eranya kemudian disebut gitu. Misalnya Ridwan menulis settingnya sejarah Majapahit, tapi kemudian ada orang sedang makan singkong. Nah, pada tahun 1300-an singkong belum masuk Indonesia. Itu namanya anakronisme. Terlarang juga gitu. Jadi meskipun tadi sesuka hati tanda kutip, maksud saya pakai tanda kutip karena juga harus ada riset yang mendalam gitu. Produk jurnalistik dan sastra. Ya, kalau menyambung tadi pertanyaan Rindu, jurnalis sastrawi berangkat dari realitas yang objektif. Jadi berdasarkan peristiwa, bukan berdasarkan rekayasa atau khayalan. Kemudian realitas objektif tadi sesuatu yang faktual, benar, nyata, rangkaian informasi yang dibangun dari adanya verifikasi, konfirmasi. Kadang diperlukan investigasi juga gitu. Kalau karya sastra 3 hal itu, verifikasi, konfirmasi, investigasi tidak diperlukan gitu. Meskipun tadi harus riset. Kalau tadi cerpen, produk sastra lain berangkat dari realitas yang fiktif. Meski diambil dari dunia nyata, dibangun berdasarkan kreativitas dan imajinasi penulis.
Sampai di bagian ini sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin bertanya berikutnya yang belum jelas? Gini Pak, jadi kan di berita Lempang itu ada unsur 5W plus 1H ya? Ya. Nah, kalau di jurnalisme sastrawi ini, bagaimana peran unsur tersebut pada peran dan penempatan unsur tersebut di jurnalistik sastrawi? Baik, Catur terima kasih pertanyaannya. Ya, saya bisa memahami kalau teman-teman menulis berita Lempang atau straight news, kuncinya 5W1H itu menjadi hal yang sangat mendasar. Teman-teman ingat ya, inverted pyramid atau piramida terbalik, unsur what itu di atas, kemudian dilanjutkan ke bawah. Tapi kalau bagaimana dengan di jurnalisme sastrawi, polanya sama atau tidak? Jadi sebetulnya ini lebih cair, lebih liquid gitu ya. Lebih cair itu maksudnya bagaimana? Ya kalau di berita Lempang teman-teman memulai dari what. Unsur who boleh kalau itu seseorang yang terkenal. Jadi nilai beritanya prominent ya, ada keterkenalan. Tapi kalau di jurnalisme sastrawi, teman-teman bisa memulai dari manapun gitu. Asal itu punya daya tarik yang tinggi. Lalu pertanyaan 5W1 harus dikemanakan gitu. Penempatannya harus seperti apa? Jadi kalau di berita Lempang saya gambarkan peta 5W1H, what itu apa yang terjadi, who siapa, itu di berita Lempang atau straight news. Tapi kalau teman-teman bicara jurnalisme sastrawi, ini harus dikembangkan. Jadi kalau what tidak cukup hanya menyebutkan apa peristiwanya itu tidak cukup gitu. Jadi harus bisa menjadi plot, alur. Nah ini pinjaman dari unsur sastra. Ada plot, ada jalan cerita pada produk yang teman-teman tulis tadi itu. Jadi berkembang, bukan sekedar what. Oh berarti kalau tadi tanpa adanya pengamatan yang intens, teman-teman tidak akan bisa menulis plot atau alur. Ceritanya seperti apa gitu, nggak bisa gitu. Kalau who itu bukan hanya siapa, jabatan atau nama lengkap. Tidak cukup kalau di jurnalisme sastrawi. Tapi teman-teman harus bicara karakter seseorang. Kadang-kadang deskripsinya juga harus jelas gitu. Kemudian kalau where hanya menyebutkan misalnya lokasi desa, kecamatan, kabupaten di berita Lempang. Tapi kalau di jurnalisme sastrawi teman-teman juga harus bicara setting. Tadi contoh di dermaga seperti apa digambarkan gitu. Sementara kalau when, kapan atau peristiwa terjadi, ini menjadi kronologi atau pengadegan. Jadi adegan ibarat ini sebuah film ada scene, adegan yang teman-teman gambarkan atau deskripsikan. Poin yang berikutnya ada why, mengapa atau peristiwa itu terjadi. Ini kalau di jurnalisme sastrawi menjadi motif. Jadi harus digambarkan dengan detail. How, bagaimana peristiwa terjadi, dan inilah narasi yang dibangun oleh jurnalisme sastrawi tadi. Sehingga orang yang membaca produk ini akan merasa sangat nyaman, mendalam, dan seolah-olah hadir di lokasi tadi gitu ya. Kita perlu melihat mengapa jurnalisme sastrawi ini lahir. Salah satu pelopornya Thomas Kennerly Wolff atau Tom Wolfe ini yang berangkat dari wartawan kemudian menjadi novelis yang memperkenalkan genre jurnalisme sastrawi tadi dengan nama New Journalism atau jurnalisme baru. Ada sebutan lain seperti passionate journalism, narrative reporting, dan explorative journalism. Jadi sebutannya relatif banyak, tapi yang banyak digunakan adalah jurnalisme sastrawi. Teman-teman kemarin sudah saya ajak ke Purwabakti dan 2 hari 2 malam ya menginap di sana. Saya minta tolong teman-teman di minggu yang akan datang membuat, sudah bertemu narasumber, lalu deskripsikan ya. Jadi misalnya Catur datang ke tempat lebah trigona, lebah tanpa sengat ya. Ya. Pak siapa? Ukan. Pak Ukan. Iya, deskripsikan ada berapa box, harus kan kemarin ada foto atau video ya dibuka lagi. Sebelum turun lapang saya sudah mengingatkan kalian, tolong catat apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan. Jadi jangan datang di satu lokasi tanpa adanya buku, catatan, atau rekaman. Kalau kalian sibuk, rekam pakai handphone. Apa yang dilihat. Misalnya Catur di sana lihat
kotak-kotak lebah yang tersusun, deskripsikan. Terus karena ini memerlukan nektar atau bunga, tanaman apa yang ada di sekitar sana. Boleh jadi catur tidak paham ini tanaman apa ya, tanyakan kepada orang yang ada di sana gitu. Jadi jangan menyebut terlalu global, misalnya tanaman hias, pepohonan, jangan. Jadi harus lebih fokus. Saya kebetulan kemarin membuntuti catur dan tahu ada nona makan sirih, ada air mata pengantin. Nah itu dideskripsikan agar nanti pembaca produk jurnalistik sastrawi yang dikelola oleh catur itu bisa paham gitu ya. Jadi tugas teman-teman di pertemuan yang akan datang ke-11, setiap mahasiswa harus membuat deskripsi lokasi yang kemarin didatangi di Desa Purwabakti. Saya minta bantuan Rindu sebagai komtim membuatkan Google Drive, semua tugas nanti diunggah di sana, dan deskripsi teman-teman akan saya cek, dan kemudian menjadi salah satu review pada pertemuan yang akan datang. Oke, sampai di bagian sini ada yang belum paham berkaitan dengan tugas, paham ya? Jadi Rindu misalnya, Rindu datang di tempat penyadapan aren. Oh padi gitu ya. Oke, yang aren baik. Jadi deskripsikan gitu, bagaimana si narasumber naik ke pokok aren dan kemudian memukul-mukul mayang gitu, digambarkan gitu. Kenapa harus dipukul-pukul itu beri penjelasan, boleh dikombinasikan dengan kutipan yang menjadi otot cerita gitu ya. Kutipan lalu gambarkan juga ada bambu ya, bambu yang dilihat untuk menampung nira. Nah itu semuanya dideskripsikan dengan detail, dengan jelas, dan menjadi bahan untuk penulisan produk jurnalistik yang teman-teman akan buat pada akhir semester ini. Ada 7 hal yang harus teman-teman perhatikan ketika mengadopsi jurnalisme sastra yang menjadi pertimbangan. Yang pertama fakta, yang kedua ada konflik, yang ketiga karakter, 4 adanya akses, 5 emosi, perjalanan waktu dan kebaruan. Ini menurut Robert Fair. Ya, materi ini 7 hal yang menjadi pertimbangan jurnalistik sastrawi akan kita ulas lebih detail pada pertemuan yang ke-11 yang akan datang. Jadi saya mengingatkan kembali semua mahasiswa agar mengerjakan tugas tadi setelah kita turun lapang bersama di Desa Purwabakti, kemudian buat deskripsi masing-masing di lokasi liputan. Ya, di satu desa kita kemarin terpencar, lalu deskripsikan sebelum teman-teman masuk ke wawancara. Baik, diskusi hari ini saya cukupkan. Saya menyampaikan terima kasih kepada semua mahasiswa yang hadir. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang ke-11 di hari Kamis mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.